Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani rahimakumullah, tadi ayat yang dibaca ketika salat maghrib, qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Allah bertanya kepada manusia pada hari kiamat, berapa lama kalian berada di muka bumi? Apa jawaban manusia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami berada di bumi sehari atau setengah hari. Ini menunjukkan bahwasanya manusia pada hari kiamat nanti, padahal berada di muka bumi sekitar 70 tahun, 80 tahun, tetapi dirasakannya sebentar sekali. Kenapa? Karena penyesalan yang luar biasa. Karena penyesalan yang luar biasa. Karena dunia bukan kehidupan hakiki. Kenapa diperhatikannya sedemikian rupa? Sementara kehidupan yang hakiki akhirat, di sana tidak ada mati, kenikmatan abadi. Kenapa tidak diupayakan sedemikian rupa sebagaimana mengupayakan dunia? Maka keberadaan yang 70 atau 80 tahun dirasakannya sangat sebentar sekali. Sekiranya bisa dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki apa yang sebelumnya belum dilakukan. Dengan mentadaburi ayat tersebut, maka kita harus terlecut, kita harus termotivasi untuk memandang sekaranglah kesempatan yang orang-orang di hari kiamat nanti pengen ke dunia. Nah, sekarang kita berada di kesempatan yang mereka pengen mendapatkannya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ahli istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terlalu banyak bentuk-bentuk ketaatan, tetapi nggak mungkin kita bisa mengambil semuanya, tidak mungkin. Maka harus ada yang dijadikan amalan andalan. Ada yang harus dijadikan amalan yang kita memudamainya, yang kita melanggengkannya. Barangkali amalan-amalan besar kita sesekali bisa mengambil karena memang kita gak mampu. Tetapi amalan-amalan yang mampu, kenapa kita tidak memaksimalkannya? Oh, kita mampu. Para jamaah rahimakumullah, di antaranya setiap hari Kamis malam Jumat kita sama-sama mentadabburi Al-Quran. Meskipun pelan-pelan satu ayat demi satu ayat, tetapi kita berharap, kita memohon kepada Allah untuk bisa mengistiqomahnya. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Hud, terakhir kita memasuki ayat yang ke-25. Di dalam ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Walaqad arsalna, dan sungguh
benar-benar kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian nadhirun, pemberi peringatan, mubinun yang nyata. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan menukil riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai sekitar 10 abad atau 1000 tahun kemudian tidak ada kesyirikan di muka bumi. Tidak ada kesyirikan di muka bumi. Semua orang yang ada menghambakan kepada Allah, mentauhidkannya. Baru kemudian ketika muncul kesyirikan, Allah mengutus Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama kali diutus. Ketika awal ada kesyirikan, Nabi Nuh yang diutus pertama kali. Bagaimana awal terjadinya kesyirikan di muka bumi? Ibnu Abbas menjelaskan, ada 5 orang soleh, namanya Uwad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Mereka mengajari manusia kebaikan-kebaikan, mengajari manusia agar hidup dengan semestinya. Mereka orang-orang yang berbuat ketaatan-ketaatan dan mengajarkan ketaatan, kemudian suatu ketika mereka semuanya meninggal, kaumnya pada kehilangan. Kaumnya pada kehilangan. Maka di tempat majelis taklim masing-masing, ada yang menyebutkan di tempat kuburannya masing-masing, ada yang menggabungkan keduanya, majelis taklim itulah yang dijadikan kuburan. Intinya pada tempatnya masing-masing dibikinkan gambar. Ini gambarnya Wad, gambarnya Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Tujuannya apa? Tujuannya bagus. Kalau melihat mereka, ingat bagaimana amaliyah mereka. Kalau melihat foto-foto ini, mereka teringat bagaimana kesolehan mereka, kemudian berusaha mengikutinya, ikuti jejaknya. Kemudian di dalam perjalanan waktu, gambar-gambar yang 2 dimensi ini dijadikan berbentuk alias 3 dimensi, jadilah patung-patung. Patung Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra, dan masih tujuannya sama, untuk diingat-ingat tentang sepak terjang mereka, amaliyah mereka, untuk diikuti jejaknya. Jadi tujuannya bagus. Kemudian berlalu bersama waktu, bersama zaman, adanya orang-orang yang tidak memahami ini apa, nggak paham. Kemudian mereka pada menyembahnya. Itulah awal terjadi kesyirikan di muka bumi disebabkan ghulu. Kesyirikan pertama di muka bumi disebabkan ghulu terhadap orang soleh. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Mencintai orang soleh silahkan, menghormati, memuliakan orang soleh silahkan, apalagi dengan berdekatan dengan orang soleh, terlecut untuk berbuat kesolehan, mengikuti kesolehan, maka silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Soalnya berlebih-lebihan, ghulu, ini yang semua pasti mengetahui, inilah penyebab adanya kesyirikan di muka bumi. Maka Nabi SAW dari awal sudah mengantisipasi umatnya, jangan sekali-kali berbuat ghulu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abduhu wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam yang akhirnya dijadikan Tuhan. Aku ini abduhu wa rasul. Aku ini hamba Allah. Gak ada bedanya dengan kalian. Hamba. Gak ada unsur ketuhanan. Hamba. Cuma aku ini utusannya. Syariat sampai kepada manusia melalui aku, itu aja bedanya. Syariat, penjelasan, pedoman bagaimana menjalani kehidupan biar selamat dunia akhirat,
sampai kepada kalian melalui aku. Itu aja bedanya. Jadi aku manusia, nggak ada unsur ketuhanan, maka jangan berlebih-lebihan. Makanya di dalam riwayat Anas radhiyallahu an, dia menyampaikan bahwasanya Nabi tidak suka kalau datang kemudian orang-orang berdiri sebagai bentuk penghormatan. Nabi tidak suka. Maka kata Anas tidak ada ketika Nabi datang dan kami berdiri sebagai bentuk penghormatan, tidak ada. Tidak ada. Nah, memang tidak boleh ada tamu datang kita berdiri menyambut. Berdiri menyambut itu bentuk penghormatan, silakan saja. Mungkin membawakan barangnya apa, mungkin membantu apa yang sifatnya bisa memudahkan, silakan. Tetapi kalau tidak demikian, berdiri sebagai bentuk pemuliaan. Hadirin dimohon berdiri. Ketua sidang akan memasuki ruangan. Nah, ini berdiri semacam itu ya tidak perlu. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi biasa. Kepada orang soleh, Pak Kiai atau Pak Ustadz, menghormati ya memang wajib dihormati, mereka guru-guru kita, tetapi tidak berlebih-lebihan sehingga rebutan jabat tangan sampai dicium-cium, dorong-dorongan, kakinya dicuci, kemudian air bekas cuciannya diminum. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Dan para jamaah rahimakumullah, kenapa dakwah kita dibenci? Di antaranya adalah merugikan mereka yang selama ini mereka menikmati dengan persikapan jamaahnya yang bersikap hulu, kemudian dijelaskan semacam ini, maka berkurang kenikmatannya, berkurang rasa tersanjungnya, dan seterusnya. Nah, jadi hulu yang pertama kali menyebabkan adanya kesyirikan di muka bumi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bersikap hulu sampai Nabi bersabda, la taj'al qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id artinya terus-menerus berulang-ulang. Idul Fitri, setiap 1 Syawal, Idul Adha, setiap 10 Dzulhijjah. Jadi satu yang berulang. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Jadi memprogram di dalam waktu tertentu ke sana. Tidak. Cukup kalian bersolawat, bersalam dari mana saja kalian berada. Kenapa? Nabi takut kuburannya akan dijadikan sebagai sikap hulu kepada beliau, maka dilarang. Baik para jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Nuh Rasul yang pertama kali diutus, karena beliau yang diutus pertama kali sejak awal muncul kesyirikan di muka bumi. Beliau mengatakan, "Inni lakum nadhirum mubin." Sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirum mubin, pemberi peringatan. Kenapa tidak disebutkan Bashir, Nadhiru wa Bashir? Kenapa Nadhir? Karena sebagaimana kita mengetahui, misalnya Nabi diutus, inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kenapa untuk Nabi Nuh di sini disebutkan Nadhir saja? Ada yang mentafsirkan bahwasanya kaumnya belum melakukan apa yang Nabi Nuh perintahkan daripada ketaatan-ketaatan. Kaumnya belum melakukan. Maka Nabi Nuh disebutkan Nadhir, memberi peringatan yang nyata. Sekarang kita lanjutkan, itu terakhir yang kita bahas. Sekarang ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illallah kecuali kepada Allah. Ini sesungguhnya aku akhafu mengkhawatirkan, akhafu takut, alaikum atas kalian,
Adzab yaumin alim, adab pada hari yang sangat pedih. Adab di suatu hari yang sangat pedih. Di sini Nabi Nuh menjelaskan bahwasanya dirinya pemberi peringatan dan yang harus disampaikan adalah misinya. Apa misinya? Agar manusia menyembah kepada Allah saja. Maka Nabi Nuh mengatakan, Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kenapa menyembah Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasra? Jangan. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kalau kalian tidak menyembah Allah, maka aku khawatir kalian akan diazab. Karena kalian tidak menghambakan diri kepada Zat yang menciptakan kalian. Zat yang menjadikan kalian hidup. Dan zat yang menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk kehidupan kalian. Kenapa dia yang harus disembah malah menyembahnya yang lainnya? Aku khawatir kalian akan ditimpa azab yang pedih. Maka sebelum datangnya hari yang diancamkan itu, tobatlah, sembahlah kepada Allah saja. Para jemaah rahimakumullah, Allah itu salah satu nama dari antara nama-nama Tuhan kita. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahar, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah. Dan Allah itu sendiri adalah namanya. Allah itu sendiri adalah namanya. Lafaz Allah, ulama berbeda pendapat, menjadi dua perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan lafaz Allah itu mushtaq. Mushtaq itu bentukan. Bentukan dari apa? Bentukan dari ilah yang didahului dengan al. Al-ilah, maka menjadi Allah. Demikian diantaranya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Allah adalah kalimat mushtaq, kalimat bentukan dari ilah yang didahului dengan al, alif lam. Al-ilah, maka menjadi Allah. Pendapat yang lainnya, Allah adalah isim jamid. Isim jamid. Isim jamid artinya bukan bentukan, ya memang sudah begitu. Satu kata, isim jamid. Isim jamid, bukan bentukan. Dalilnya apa? Yang mengatakan isim jamid membawakan dalil kalau didahului dengan huruf nida, ya, bukan ya Allah, tetapi ya Allah. Jadi hamzahnya asli. Jadi hamzahnya asli, ya Allah. Tidak disebut ya Allah, tetapi ya Allah, berarti dia isim jamid. Tetapi pendapat yang lainnya, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya menyebutkan Allah adalah kalimat mushtaq, bentukan dari ilah yang didahului dengan al-ilah, maka Allah. Para jamaah rahimakumullah, apa dalilnya Ibnu Taimiyah? Ilahun, ini wazannya apa? Ilahun, wazannya fi'alun. Ilahun, wazannya fi'alun. Maka ilahun, wazannya fi'alun, artinya ma'luhun, zat yang diibadahi, zat yang disembah. Sama seperti rikabun, sama polanya, wazannya fi'alun, maknanya markubun. Orang-orang Arab ketika menyebut binatang-binatang yang ditunggangin, rikab, maksudnya markub, sesuatu yang ditunggangin. Demikian juga
himalun. Himalun, wazannya fi'alun. Artinya mahmulun, sesuatu yang dibawa. Jadi himal, artinya mahmul, sesuatu yang dibawa. Maka ketika menyebut ilah, artinya adalah makhluk, zat yang diibadahi. Nah, Allah berasal dari ilah yang didahului dengan al-ilah. Maka para ulama menyebutkan Allah yang berasal dari ilah yang didahului dengan memiliki makna yang sangat gamblang yang menunjukkan hanya Allah saja yang harus disembah. Tidak boleh ada selain Allah yang disembah. Tidak boleh. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan lafaz Allah maknanya Tuhan yang diibadahi karena berasal dari ilahun yang artinya makluhun yang didahului dengan al-ilahu Allah. Maka artinya zat yang diibadahi, yang disembah. Dia zat pemilik hak atas peribadahan dan persembahan dari seluruh makhluk. Lafaz Allah yang berasal dari ilah yang didahului dengan artinya adalah ketuhanan dengan keseluruhan maknanya. Maka yang memiliki nama ini, zat yang memiliki nama ini tidak lain sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, dipuji, disyukuri, diagungkan, dan disucikan. Lafaz Allah mencakup seluruh makna al-asma'ul husna dan as-sifatul ula. Selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di. Jadi dengan memahami lafaz Allah, kita sudah paham bahwasanya memang tidak boleh ada yang disembah kecuali pemilik nama ini. Karena Allah berasal dari ilah yang didahului dengan al-ilah, dialah yang diibadahi. Jadi Allah memiliki makna ketuhanan dari segala aspeknya, memiliki makna rububiyah dan uluhiyah. Jadi kalau kita menyebut Allah sudah pasti terbersit pada pemahaman kita rububiyah dan uluhiyah. Karena Allah maknanya ketuhanan, zat yang diibadahi. Maka sudah pasti dia yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, maka sudah pasti dia saja yang harus diibadahi. Cukup dengan memahami makna lafaz Allah, kita sudah terkondisikan untuk mentauhidkannya. Dan Syekh As-Sa'di menyebutkan lafaz Allah mengandung seluruh al-asma'ul husna dan as-sifatul ula. Karena memang suatu kelazimannya. Allah maknanya ketuhanan dari berbagai aspeknya, maka dia pasti memiliki nama-nama kesempurnaan. Sehingga lafaz Allah mengandung seluruh al-asmaul husna dan mengandung seluruh sifat-sifat al-ula. Makanya tidak dijumpai di dalam Al-Quran, di dalam hadis ketika lafaz Allah disebut kecuali nama yang lainnya mendampingi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu as-somad. Allahu ghafurur rahim. Apakah dijumpai Ar-Rahmani Allah, As-Somad Allah? Tidak. Tetapi ketika didampingkan dengan Al-Asmaul Husna, maka nama-nama yang lainnya disebutkan mengiringinya, setelahnya. Karena memang seluruh Al-Asmaul Husna itu terkandung di dalam makna Allah, di mana makna Allah memiliki, di mana nama Allah, lafaz Allah memiliki makna ketuhanan. Al-ilahu.
Baik, kalau Bapak Ibu sudah dapat begini, di sini kita agak bahas secara lengkap. Nama Allah, nama Tuhan kita adalah Allah, nama Tuhan kita adalah Ar-Rabb. Termasuk Rabb itu nama Tuhan kita. Kemudian As-Sajid, ini jilid 10, Allah, Ar-Rabb dan As-Sajid. Para jamaah rahimakumullah. Allah ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Aku mengkhawatirkan kalian atas adab di suatu hari yang sangat pedih. Illam takumu bi tauhidillah wa tuti'uni, kalau kata Nabi Nuh, kalau kalian tidak menegakkan tauhid, tidak mentauhidkan Allah dan tidak mentaatiku. Aku mengkhawatirkan kalian diadab kalau kalian tidak mentauhidkan Allah dan tidak mentaatiku. Misi seluruh nabi sama. Gak ada beda. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat ada rasul. Untuk membawa misi apa? Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah tauhid. Menghambakan diri kepada Allah dikatakan sempurna ketika terpenuhi dua rukun. Yang pertama itsbat, yang kedua nafyun. Maka dilihat, ani'budullah, sembahlah Allah saja, itu itsbat. Wajtanibut taghut, jauhilah tauhid, itu nafyun. Maka sempurna di dalam bertauhid. Kalau itsbat saja, sembahlah Allah, bisa terjadi kesyirikan. Seperti yang terjadi kaum muslimin zaman sekarang. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah zat yang memberi rezeki. Allah Ar-Razzaq. Tapi masih berangkat ke Gunung Kawi. Ini gara-gara cuma itsbat toh. Nafyunnya tidak dibawa. Siapa yang menyelamatkan kamu? Allah wassalam. Allahu assalam, zat yang menyelamatkan. Tapi dia masih jimat-jimatan, raja-rajahan. Nah ini gara-gara cuma itsbat saja. Maka harus ada dua-duanya. Itsbat dan nafyun dan itsbat. Sama, nggak ada bedanya, seluruh nabi misinya sama. Yang membedakan adalah syariatnya. Syariatnya berbeda. Jangankan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Masih satu nabi terjadi perubahan syariat. Masih satu nabi terjadi perubahan syariat. Seperti misalnya pada syarat Nabi Muhammad SAW, masih satu nabi beliau. Awalnya harta mayat sebelum wafat berwasiat. Dihapus wasiat dengan warisan. Awalnya menyentuh kemaluan, tidak membatalkan. Dihapus menjadi membatalkan. Itu masih dalam satu syariat. Masih dalam satu nabi. Awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis. Diubah menghadap Ka'bah. Apalagi antar nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Sudah pasti artinya sudah sangat bisa dipahami kalau terjadi mansuh dan nasikh, sesuatu yang dihapus diganti dengan sesuatu yang menghapus. Itu yang membedakan. Adapun misinya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Yang berbeda syariatnya, dan Allah tegaskan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada masing-masing umat kami tetapkan syariatnya sendiri-sendiri. Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-27. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina-dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziah dulu, Bapak Ibu boleh mengikuti silahkan. Karena target kita Muslim itu paling enggak terjemah lafziah, paling enggak. Seluruh kosakata Al-Quran dikuasai dan kosakata sholat tentunya sudah dikuasai. Faqala, maka berkata al-mala'u, para pemuka, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Manaroka, kami tidaklah melihat kamu, dari kata ro'a yaro ru'yah. Nah, nanti bulan Ramadan ru'yah itu melihat. Manaroka, kami tidaklah melihat kamu illa, melainkan basyaron, manusia, mithlana, seperti kami. Wa ma naroka, dan kami tidak melihat kamu ittaba'aka, mengikuti kamu, illa, kecuali alladzina, orang-orang yang hum, mereka aradiluna, orang-orang rendahan dari antara kami. Badiyar ra'i, yang segera percaya, yang bersegera tanpa mikir, maksudnya. Ini iya, tanpa mikir. Jadi mereka mengatakan, kami tidak melihat kamu, kecuali yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan di antara kami yang lebih cepat mengiyakan tanpa mikir. Badiyar ra'i. Wa ma nara, dan kami tidaklah melihat lakum, bagi kalian, alaina, atas kami, min fadlin, dari suatu keutamaan. Bal, tetapi, atau bahkan, bal bisa tetapi, bisa bahkan. Bal, bahkan, nazunnukum, kami meyakini kalian, kadibin, orang-orang yang pendusta. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka berkatalah para pemuka, orang-orang kafir dari kaumnya, ai al-asyraf war ru'asa, yang dimaksud al-mala'u adalah al-asyraf, orang-orang yang terpandangnya, pemuka-pemukanya, jedengkot-jedengkotnya, atau apa istilahnya, pemimpin-pemimpinnya. Radina li da'wati Nuh alaihissalam, mereka tampil menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kama jarot al-adatu li amsalihim, hal ini sebagaimana biasanya memang begitu. Ketika ada dakwah hak, yang tampil menentang adalah para pemukanya. Yang tampil menentang adalah para pemimpinnya. Memang biasanya begitu. Dan nanti disebutkan nabi-nabi yang berikutnya juga begitu. Yang tampil menentang adalah para pemukanya. Artinya kita harus tadabbur terhadap ayat ini. Kita dakwah ditentang-tentang dan dilihat, ya memang pimpinannya, ya sudah sunnatullah. Sejak Nabi Nuh sudah begitu. Kemudian misalnya kita berdakwah di mana? Begitu sudah oke, mau diadakan kajian, kemudian terdengar oleh pembesarnya, lu jangan dicoret, nggak jadi. Ya memang begitu.
Jadi sudah sunatullah sejak zaman Nabi Nuh yang menentang, yang melawan memang para pembesar, para pemuka. Annahum awalu man radda da'watal mursalin. Bahwasanya mereka lah para pemuka yang awal menentang dakwahnya para rasul. Jadi bukan Nabi Nuh saja. Seluruh nabi, para penentang yang terdepan adalah orang-orang termuka. Al-mala'u. Al-mala'u. Para pemuka. Kemudian, manaraka illa basyaram mithlana. Kami tidaklah melihat kamu, wahai Nuh, kecuali manusia seperti kami. Wahada mani'un biza'mihim an ittiba'ihi. Inilah yang menjadikan mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Apa sih sama-sama manusia kok? Dia manusia, kami juga manusia. Apa bedanya? Ya sama saja. Yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya begitu. Kalau kalian mengikuti dia, ya makan, ya minum, apa bedanya dengan kalian? Rugilah kalian. Itu ucapannya orang-orang Quraisy kepada sesama mereka. Nah, sekarang disebutkan tentang Nabi Nuh, kaumnya mengatakan demikian. Kami nggak melihat kamu kecuali manusia sama seperti kita kok. Masa kami mengikuti kamu? Ma'annahu fi nafsil amr wa huwa shawab alladhi la yadbahi ghairuhu dan al-basar yatamakkanul bashar ay yatalaqau anhu. Padahal inilah hakikat yang benar. Yang namanya manusia ya nabinya manusia. Karena lebih mudah di dalam interaksi, lebih mudah di dalam belajar dan mengambil ilmu sesama manusia. Masa alasannya sama-sama manusia kami nggak mau ikut? Ya memang demikian. Pada zaman Nabi Muhammad SAW juga begitu. Masa sih Nabi sama seperti kita? Bu Yau Nabi dari kalangan malaikat, Rasul dari kalangan malaikat. Atau bolehlah dari kalangan manusia, tetapi kemana-mana malaikat mendampingi gitu. Jadi kami percaya itu utusan Allah. Ya sama saja. Jadi sudah sejak Nabi Nuh ternyata. Sudah sejak zaman Nabi Nuh, bukan zaman Nabi Muhammad SAW saja. Maka di sini di dalam tafsir As-Sadi disebutkan, ya inilah hakikatnya justru yang benar. Yang namanya utusan Allah ya harus dari bangsa mereka, sama-sama manusia. Li'anna al-bashar yatamakkanu al-basar ayatalaqahu anhu, karena memungkinan untuk bertemu, memungkinan untuk belajar, wa yuraji'uhu fi kulli amrin, dan bisa senantiasa kembali kapan saja sama-sama manusia. Bikhilafil malaikah, lain dengan malaikat. Malaikat bukan bangsa manusia yang nggak bisa kemudian kapan saja bisa berkemudahan bermuamalah, bisa mudah untuk berinteraksi karena lain jenis. Ya memang justru seperti ini hakikatnya. Yang benar seperti ini Nabi ya. Yang diutus kepada manusia harus manusia juga. Kemudian wa ma naraka taba'aka ilal ladzina hum aradiluna. Ai ma nara ittaba'aka mina ilal aradil was-safalah. Biza'mihim wa hum fil haqiqah al-asyraf. Mereka para pembesar kaum, para pemuka kaum mengatakan, kami tidak melihat para pengikut kamu wahai Nuh kecuali orang-orang yang rendahan dari antara kami. Orang-orang yang bodoh dari antara kami. Kata si As-Sadi, justru sesungguhnya para pengikutnya Nabi Nuh orang-orang yang mulia, orang-orang yang pintar. As-Sadi mengatakan demikian. Jadi membantah ucapannya para al-mala'u, para al-asyraf ketika mengatakan kepada Nabi Nuh, pengikut kamu loh orang-orang rendahan, orang-orang yang bodoh. Kata As-Sadi, justru yang mengikuti Nabi Nuh orang-orang yang tidak bodoh, orang-orang yang mulia. Kenapa demikian? Kita lanjut.
wahlul uqul alladzina inqadu lil haqqi wa lam yakunu kal aradil alladzina yuqalu lahum al mala alladzina ittaba'u kulla syaitan marid wattakhadhu alihatan minal hajar wasyajar yatafarraquna ilaiha wa yasjuduna ilaiha fahal taro ardal min haula'i. Ini kata Syekh Sa'di. Justru pengikut Nabi Nuh yang dikatain oleh para pemuka, oleh al-mala'u sebagai orang-orang rendahan dan orang-orang bodoh, justru mereka orang-orang yang mulia dan orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Bagaimana tidak? Mereka diseru kepada kebaikan, kepada kebenaran, merespon. Lah mereka diseru kepada kebenaran, kepada kebaikan malah lari. Kemudian menghambakan diri kepada batu, kepada kayu, dan semacamnya. Mana yang lebih pintar, mana yang berakal, kata saya tadi. Mana yang lebih pintar, mana yang berakal. Pengikut Nabi Nuh yang diseru kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada hak, segera merespon, karena disitulah keberuntungan, disitulah keselamatan, atau mereka diseru kepada kebaikan, ketaatan, kepada hak, malah lari, dan malah menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak ada hak untuk diibadahi, batu, pohon, dan yang lainnya. Jadi justru pengikut yang dikatakan rendahan, justru merekalah yang mulia. Kemudian para pemuka mengatakan, pengikut kami loh badiyar ro'i, nggak pakai mikir. Diseru langsung iya, diseru langsung iya, ya lu goblok banget sih. Kata al-mala'u. Goblok banget sih disuruh langsung iya, gak dipakai apa otaknya, kata mereka. Apa kata Syekh Sa'di? Justru mereka orang-orang yang cerdas. Perkaranya gamblang, kebenaran gamblang. Gak perlu mikir jelimet. Apanya yang mau diteliti-teliti apanya? Yang diteliti-teliti itu perkara yang gumut, perkara yang tersirat, perkara yang tidak jelas. Ini kebenaran gamblang. Apanya mau diteliti-teliti? Justru mereka yang dikatakan badia ro'i yang nggak pakai mikir, justru mereka orang-orang yang pintar. Kata Syekh Sa'di. Ini apa? Ini air. Ya, pasti kan begitu. Ini apa? Air. Iya, pasti begitu. Ada orang, tunggu dulu. Tak teliti-teliti. Ya apa yang diteliti? Oh ini air kok. Jadi perkara diseru untuk menyembah Tuhan yang hak itu perkara gamblang. Karena setiap orang Allah ciptakan dengan fitrah meyakini Allah lah Tuhannya. Cuma kan tinggal selanjutnya dibimbing agar cara beribadahnya gimana. Tapi sejak dari awal diciptakan mengakui Allah adalah Tuhannya. Makanya kan kalau kita lihat surat Ibrahim. Wa qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Para rasul mereka mengatakan afillahi syakkun. Apakah terhadap Allah kalian ragu-ragu? Artinya apa? Gak ada yang meragukan Allah adalah Tuhannya. Gak ada yang meragukan Allah adalah Tuhannya. Jadi perkara yang gamblang. Sehingga ketika pengikut Nabi Nuh langsung menyambutnya, dan jumlahnya kan hanya sedikit ya, langsung menyambutnya, tetapi dibilangin oleh para al-mala'u sebagai badia ro'i, orang yang goblok, gak pakai akal, gak mikir dulu, gak dicerna dulu. Apanya yang dicerna, kata Syekh Sa'di? Apanya yang dicerna? Apa yang diteliti yang perkaranya gamblang? Justru mereka orang-orang yang pintar. Nah, kemudian apa kata al-mala'u? Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Kami tidaklah melihat kalian memiliki keutamaan atas kami. Ya memang begitu. Para pemuka merasa memiliki suatu kelebihan akan bersikap gumede kepada Nabi Nuh dalam hal ini. Kepada nabi-nabi yang berikutnya juga begitu. Padahal seluruh nabi itu orang bangsawan. Tidak ada nabi kecuali bangsawan. Dan tidak ada nabi kecuali dari kota. Gak ada nabi dari desa.
itu pun dilecehkan demikian. Gimana kalau Nabi itu dari desa, kalau Nabi dari kota? Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Huderi menjelaskan kenapa seluruh Nabi dari kota. Karena orang kota, orang yang dekat dengan peradaban, yang mengikuti perkembangan, sehingga lebih sesuai ketika bergaul dengan manusia, maka lebih berkemudahan di dalam menyampaikan syarat-syarat Allah Azza wa Jalla. Kalau orang desa tidak tahu banyak hal, ya di situ aja nguplek. Maka seluruh nabi dari kota. Kita lihat ayatnya, surat Yusuf. Nanti akan kita bahas di surat yang berikutnya. Surat Yusuf ayat 109. Ini yang menunjukkan seluruh nabi itu dari kota. Surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Silakan. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Min ahlil qura, yang dimaksud adalah kota. Dari suatu penduduk negeri, yang dimaksud adalah dari kota. Tetapi meskipun begitu, mereka melecehkan. Pengikutmu orang-orang bodoh. Ya barangkali kamu yang bangsa, tapi pengikutmu orang-orang bodoh. Nah sekarang kita akan bahas jin, apakah nabinya dari bangsa jin? Jin, apakah nabinya dari bangsa jin? Apa jin nabinya itu dari bangsa manusia? Dari bangsa manusia? Hal kana hunaka anbiya'u minal jin? Apakah ada nabi dari kalangan jin? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhil mas'alah ala qaulaini. Ulama di dalam masalah ini terjadi dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, laisa fil jinni anbiya'u wa rusulun. Tidak terdapat pada jin nabi ataupun rasul. Enggak ada nabi dari kalangan jin, rasul dari kalangan jin. Wa innama qad yakunu minhum nuzurun. Tetapi yang ada pada jin adalah nuzur, para pemberi peringatan yang bukan nabi. Para pemberi peringatan yang bukan nabi. Wasdadallu ala dzalika biadillatin iddatin. Para ulama yang mengatakan tidak ada nabi dari kalangan jin membawakan dalil yang sangat banyak. Ini kita bacakan pendapat yang pertama dulu. Tidak ada nabi dari kalangan jin. Al-awwal, yang pertama, surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu kecuali orang-orang yang kami wahyukan kepada mereka dari penduduk negeri, dari penduduk kota. Jadi orang, kata Allah, nggak ada sebelum kamu yang kami beri wahyu, kecuali mereka adalah orang-orang dari negeri, dari kota. Menunjukkan semua nabi dari manusia. Yang kedua, surat Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari para rasul, melainkan mereka adalah memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Jadi di sini menyebutkan ihwal manusia, yang makan, yang jalan di pasar-pasar manusia, nabi dari manusia. Yang ketiga, Al-Ankabut ayat 27. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Ini tentang Nabi Ibrahim.
Allah berfirman, kami jadikan dari keturunannya Nabi, dari keturunannya nubuah dan kitab. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim lah adanya nabi-nabi yang mereka dibawa kita, yang mereka diberi kitab. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Al-Ahqaf ayat 29. Ini sengaja satu ayat biar semuanya melihat. Kalau yang tadi kita bacakan aja Al-Ahqaf surat ke-46 ya. Surat 46 ayat 29. Ketemu? Ayat 29. Al-Ahqaf 46. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad rombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Wa id sarafna ilaika, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW, nafaron, rombongan, minal jinni, dari bangsa jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka sudah menghadiri majelisnya Nabi, qalu ansitu, mereka sesama jin mengatakan, diam, ansitu, diam. Kalau ada sebagian masjid, bilalnya memerintahkan diam, ansitu wasma'u gitu ya. Nah, di sebagian masjid itu ya, biar diam. Jin mengatakan kepada teman-temannya yang hadir di majelisnya Nabi, ansitu, diam. Falamma qudiya, ketika majelis sudah selesai, wallau ila qaumihim, mereka berbencar ke kaumnya, mundirin, sebagai para pemberi peringatan. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini? Waqad istadalla bihadil ayah ala annahu fil jin nudurun wa laysa fihim rusul. Ini merupakan dalil bahwasanya pada jin adanya nudur, pemberi peringatan, wa laysa fihim rusul, tidak ada rasul. Jadi itu beberapa ayat yang menunjukkan jin itu nabinya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Sekarang pendapat yang kedua, fil jinni minal anbiya war rusul min jinsihim. Ada pendapat yang mengatakan pada jin, rasul dan nabi dari jenis mereka. Wa hadza ra'yu Maqatil wad-Dhahak. Ini adalah pendapat Muqatil atau Maqatil gitu ya. Ada yang mengoreksi silakan. Dan Imam Ad-Dhahak. Kama rahu anhuma Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah. Termasuk yang meriwayatkan dari keduanya adalah Ibnu Jarir at-Tabari. Wa huwa qaul Ibnu Hazm rahimahullah. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Haitsu yaqul sahha yaqinan annahum bu'itsa ilaihim anbiya minhum. Kata Ibnu Hazm, adalah sahih secara yakin bahwasanya diutus ke tengah-tengah jin nabi dari golongan mereka. Dalil yang dibawakan wastadallu lidzalika biqaulillahi ta'ala, mereka membawakan dalil firman Allah Al-An'am 130. Dilihat, ini dalilnya.
Al-An'am 130. Pendapat yang mengatakan pada jin rasulnya dari jenis mereka sendiri. Surat Al-An'am 130, surat yang ke-6 ya. Surat yang ke-6, 130. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai bangsa jin dan manusia. Alam ya'tikum, bukankah telah datang kepada kalian rusulun, para rasul, minkum dari kalian. Yaqussuna, yang mengkisahkan alaikum kepada kalian ayati, ayat-ayatku. Wa yunzirunakum, dan memberi peringatan kepada kalian liqa'a yaumikum hadza, perjumpaan hari dengan kalian ini. Qalu syahidna, ya, kami bersaksi ala anfusina, pada diri kami sendiri, wa gharrathumul hayatud dunya, tetapi mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, mereka pun mempersaksikan diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka kafir. Jadi nanti pada hari kiamat Allah seru manusia dan jin. Bangsa jin, bangsa manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari bangsa kalian? Kelompok yang kedua memahami berarti dari kalangan jin dan manusia ada masing-masing nabinya. Bangsa jin dan bangsa manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul? Berarti ya rasulnya sendiri-sendiri, jin sendiri, nabi sendiri. Ini yang memahami demikian. Ini yang memahami demikian. Tetapi Syekh Utsaimin membantah pemahaman yang demikian. Syekh Utsaimin membantah pemahaman yang demikian. Fal murad min majmu'il jinsaini, yang dimaksud adalah gabungan dari dua jenis. Telah datang kepada kalian, bangsa jin dan bangsa manusia, manusia dan jin, telah datang kepada kalian para rasul yang menjelaskan kepada kalian ayat-ayatku. Maksudnya majmu'ul jinsaini, gabungan dua jenis ini ada rasulnya. Yang dimaksud rasulnya adalah manusia. Jadi bukan jin rasulnya sendiri, kemudian manusia rasulnya sendiri. Demikian kurang lebih penjelasannya Syekh Utsaimin. Innal khitab lil majmu' wa laysa lil jami', bahwa yukhatibul jam'a kullahu. Bahwasanya khitab itu pembicaraan. Pembicaraan ini untuk seluruhnya, gabungan. Manusia dan jin, bukanlah datang kepada kalian rasul, tidak ada maksud manusia dan jin telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian sendiri-sendiri, enggak. Tetapi yang dimaksud adalah gabungan jin dan manusia telah datang rasul. Rasulnya Nabi Muhammad SAW, untuk nabi yang terakhir. Dan banyak yang menguatkan bahwasanya jin nabinya bukan dari bangsa jin. Jin nabinya dari bangsa manusia. Adapun yang berdakwah di tengah-tengah mereka namanya nuzur, pemberi peringatan. Di mana mereka datang di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Diam, dengarkan.
Dan sudah selesai, bubar, menyampaikan kaumnya masing-masing. Adanya nudur. Adanya nudur. Nudur para pemberi peringatan. Ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat 27 dulu. Insya Allah kita lanjutkan pelan-pelan, semoga hatam. Ya, kira-kira yang hatam kitanya dulu apa Al-Qur'annya? Yang hatam dulu. Yang hatam duluan kita apa Al-Qur'an? Yes, pelan-pelan ya. Semoga istiqomah. Amin. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.